Shalom saudara-saudara, keluarga besar Rema yang sangat disayangi oleh Tuhan. Kita kembali ke dalam renungan kita firman Tuhan yang sudah berada pada 2 Samuel pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di sana, jadi saya tidak membaca keseluruhan, saudara boleh membaca, silakan. Saya harap membaca keseluruhannya. Beberapa ayat yang saya baca, karena kisah ini mengandung ada kurang lebih 3 kisah. Tapi kisah utamanya ini yang ingin saya sampaikan. Nah, itu pemberontakan Seba. Di sana ada seorang durjana bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala dan berkata, "Kita tidak memperoleh bagian dari Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap mengikuti raja mereka dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Nah, ini saudara-saudara adalah kisah setelah Daud, saudara-saudara, kembali ke Yerusalem karena perang sudah selesai antara Daud dengan anaknya sendiri yaitu Absalom yang dimenangkan oleh Daud. Karena pertolongan Tuhan, Tuhan mengokohkan kembali tahta Daud, saudara, dengan membuat orang Israel membawa dia kembali untuk duduk di dalam istananya di atas kursi kerajaannya, saudara. Nah, dalam perjalanannya pulang, maka terjadilah saudara-saudara, kalau kita baca di pasal yang ke-21 ayat 40, raja terus berjalan ke Gilgal dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh tentara Yehuda bersama setengah tentara Israel mengiringi raja. Nah, tetapi seluruh orang Israel datang kepada raja dan berkata, "Mengapa saudara-saudara kami orang Yehuda melarikan raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Terjadi, saudara, pertengkaran antara suku Yehuda dan dengan seluruh suku Israel yang lain, saudara-saudara. Mereka menuduh bahwa kenapa cuma Yehuda? Padahal ada tentara Israel juga, ada kaum Israel juga sebagian di situ. Nah, dimanfaatkan situasi ini, saudara, oleh seorang yang bernama Seba dari suku Benyamin. Dari saudara-saudara suku Benyamin yang kemungkinan bahwa dia adalah dari suku dari raja yang sebelumnya itu Raja Saul, yang bisa jadi, saudara, dia punya dendam tersendiri dan menggunakan situasi itu untuk memprovokasi orang-orang Israel melawan Raja Daud lagi, saudara. Dan ini menjadi lebih berbahaya. Karena itu Daud berkata bahwa sudah lebih berbahaya Seba ini daripada Absalom. Maka kemudian saudara-saudara, dia meminta, ayat 4, "Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian datanglah menghadap lagi." Amasa pergi mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Nah, kemudian Daud berkata kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah hamba-hamba Tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota berkubu dan luput dari kita." Lalu orang-orang Yoab, orang Kreti, dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Nah, ayat 14 berkata, Seba melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah. Semua orang Bikri berkumpul lalu mengikuti dia. Tetapi orang-orang Yoab datang mengepung dia di Abel Bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok pengepungan terhadap kota itu yang berhadapan dengan tembok luarnya. Lalu seluruh rakyat yang bersama Yoab membobol tembok kota untuk meruntuhkannya. Lalu seorang perempuan bijaksana dari kota itu berseru, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab,
Mendekatlah ke sini supaya aku berbicara dengan engkau. Yoab mendekat kepadanya dan perempuan itu bertanya, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu kata perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik, aku dengar. Kata perempuan itu, dahulu biasanya orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel, demikianlah perkara diselesaikan. Aku termasuk orang Israel yang cinta, damai, dan setia. Tetapi engkau berusaha membinasakan sebuah kota, kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Jawab Yoab, sekali-kali aku tidak mau menelan habis dan menghancurkannya. Bukan begitu sebenarnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim bernama Seba bin Bikri telah mengacungkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia saja. Kata perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian perempuan itu pergi menemui seluruh rakyat dengan nasihat bijaksana. Mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bubarlah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke kemahnya. Yoab pun pulang ke Yerusalem kepada raja. Rupanya saudara-saudara, persoalan belum selesai. Setelah anaknya bangkit untuk memberontak terhadap dia, dan Tuhan memberikan kemenangan, persoalan belum selesai. Memang Tuhan memulihkan tahta Daud dengan membawa Daud kembali ke dalam istananya. Namun saudara-saudara, bukan berarti bahwa ketika dia mengalami pemulihan, maka itu berarti bahwa tidak ada lagi persoalan. Persoalan yang jauh lebih mengancam ada di depan Daud. Tetapi kita lihat di sini saudara-saudara, kalau Tuhan mengangkat, Tuhan saudara-saudara yang sudah menetapkan seseorang dalam rencananya, maka semua instrumen dia bisa lakukan. Dia bisa gerakkan saudara untuk menolong dan untuk membuat tahta kerajaan Daud itu kokoh kembali. Dia meminta Amasa untuk mengumpulkan semua tentara dan kaum Yehuda untuk dalam 3 hari. Tapi Amasa menunda-nunda. Dan akhirnya dia minta Abisa dan berkata kepada Abisai bahwa Seba udah lebih berbahaya, karena itu kumpulkan semua lalu kemudian kejar dia. Dan itulah yang terjadi. Namun di tengah jalan kalau saudara membacanya, mereka menemui Amasa yang menunda-nunda waktu tadi dan Yoab membunuh dia. Kita tidak tahu apa motivasi Yoab. Bisa jadi salah satu adalah karena dia menganggap Amasa tidak bertanggung jawab atas perintah raja. Bisa jadi saudara-saudara ada dendam yang lain, dan bisa jadi saudara-saudara dalam hal ini dia melihat bahwa bahaya Amasa ini jangan-jangan dia terpengaruh oleh Seba dan ikut. Jangan-jangan dia nanti mempengaruhi orang Yehuda untuk ikut dan kemudian mengikuti Seba dan memberontak terhadap raja. Nah, inilah saudara-saudara, Tuhan yang bertindak menyelesaikan semua sedemikian rupa. Bahkan dia menggunakan orang yang tidak dikenal. Ketika Seba sampai ke sebuah kota, yaitu di Abel Bet Maaka, setelah melalui semua suku-suku Israel, saudara, tentu untuk melarikan diri sambil mempengaruhi orang, maka di kota itu dia didapatkan oleh Abisai dan Yoab bersama tentara Yehuda ini, dan mereka mengepung kota itu. Nah, tetapi saudara-saudara, kemudian ada seorang wanita bijaksana yang tidak pernah disebutkan namanya dalam Alkitab. Tidak pernah kita kenal siapa dia, tidak diperkenalkan. Dan saudara, dialah yang dipakai oleh Tuhan menyelamatkan kota itu dari kebinasaan oleh tentara Daud yang mengepung kota itu karena satu orang yang ada di dalam bernama Seba. Wanita ini berbicara kepada Yoab dan akhirnya saudara-saudara, Seba dipotong kepalanya dan sesuai dengan janji wanita ini dibuang di balik tembok dan Yoab bersama tentaranya mundur. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan yang mengokohkan
tahta Daud, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat semua hal yang ingin menghalangi rancangan Tuhan dalam hidup Daud, saudara. Yang penting di sini adalah Daud adalah seorang yang tetap taat kepada Tuhan. Daud tetap bersandar kepada Tuhan. Daud adalah seorang yang tidak mengalihkan, saudara-saudara, hati dan jiwa dan hidupnya dari Tuhan. Dia seorang yang tetap berharap di dalam Tuhan dalam segala hal yang dia hadapi. Dan Tuhan bertindak dalam semua perkara yang dihadapi oleh Daud. Tuhan menyelesaikan orang-orang yang kira-kira menghalangi. Absalom, Seba bin Bikri, ketika Tuhan memulihkan tahtanya, saudara-saudara, ada Seba, lalu ada Amasa yang lagi menunda-nunda, yang ragu-ragu, yang bisa terpengaruh mungkin nantinya atau hal-hal yang lain. Dan Tuhan bahkan menggunakan seorang yang tidak dikenal, yaitu seorang perempuan bijaksana dikatakan dalam kota itu. Saudara dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan. Sejauh bahwa kita tetap bersandar di dalam Tuhan. Kita tetap, saudara-saudara, sebagai orang yang tahu bahwa kita sedang mengalami pemulihan dari Tuhan. Maka Tuhan menggunakan segala hal dalam pemulihan hidup kita ini untuk mendukung saudara-saudara, membawa kita terus naik dan naik dalam kehidupan ini. Dia tidak akan membiarkan hal apapun di sekeliling kita yang mau menjatuhkan, yang mau menghancurkan kita, saudara. Dia tahu apa yang Dia lakukan untuk mencegah itu semua. Bahkan Dia dapat memakai hal-hal yang belum kita pikirkan sebelumnya, yang tidak muncul dalam hati kita, yang tidak dilihat oleh mata kita, tidak kenal, saudara-saudara. Tuhan pakai untuk menolong kita di perjalanan kita. Mungkin di pekerjaan Anda, mungkin di dalam hubungan, mungkin di dalam hal apapun. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Tetapi selama kita bersandar, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita, saudara-saudara, tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih kita, dan Tuhan yang memberikan apa yang sedang kita kerjakan itu, maka Dia tahu untuk membela kehidupan kita dari orang-orang yang mungkin, saudara-saudara, ingin melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap hidup kita, atau yang tidak lagi mendukung kehidupan kita, saudara. Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan atas semua. Karena itu tidak perlu pusing. Tidak perlu, saudara-saudara, kita marah-marah. Tidak perlu, saudara-saudara, kita menjadi khawatir dan takut dengan semua. Karena kita percaya kepada Allah yang memilih, yang memanggil kita, menebus hidup kita. Dan Dia Allah yang tidak lepas tangan setelah itu. Dia bertanggung jawab penuh juga atas hidup kita. Sampai, saudara-saudara, kapanpun, sampai selama-lamanya. Kita karena itu tetap bersandar padanya, tetap berharap padanya. Tetap, saudara-saudara, hidup menyembah, taat kepada kebenaran-kebenarannya. Bangun hubunganmu terus dengan Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan. Dan percaya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang menolong Daud adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang kita muliakan, kita agungkan. Tuhan yang sama yang akan memakai orang-orang semua, orang-orang yang dapat mendukung kita, yang tadinya kita tidak ketahui. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap bersandar pada Tuhan, tetap percaya, dan tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya, taat kepada Dia, saudara. Maka engkau akan melihat Dia mengokohkan posisimu senantiasa di dalam Dia, di tempat di mana kau berada, bekerja. Dia mengokohkan semua usaha-usahamu kembali, saudara-saudara. Dan Dia tahu mendatangkan orang-orang yang mendukung akan pergerakanmu dalam kehidupan ini. Demikian dalam gereja. Saudara, mungkin saudara adalah seorang pelayan, pemimpin dalam gereja. Juga jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada hal-hal seperti yang dihadapi Daud sedang terjadi dalam hidup kita sebagai pemimpin, kalau kita tetap taat, kita tetap bersandar, kita tetap sebagai orang yang tahu panggilan Allah dalam hidup kita, Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan untuk menunjang seluruh
pelayanan dan pekerjaan yang dia percayakan dalam kehidupan ini. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk tetap kuat, untuk tetap bersandar, untuk tetap akrab dengan Tuhan melalui firman-Nya dan taat melakukannya. Karena itu akan mendatangkan pertolongan, berkat atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Oleh kebenaran firman-Mu ini kami dikuatkan. Apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, apapun posisi anak-anak-Mu, entah dia pemimpin dalam rumah tangga, ibu, bapak, anak, dimanapun Tuhan, di sekolah, di pekerjaan, di usaha, dimanapun Tuhan ada di sana, dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong anak-anaknya. Kami bersyukur atas semua ini karena kehadiran-Mu di dalam kehidupan ini. Sama seperti Engkau menolong Daud, sama seperti itu Engkau Allah yang sama, yang selalu memberi pertolongan anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu tetap bersandar, tetap menyembah Tuhan, tetap setia mentaati kebenaran-kebenaran, hidup di dalam iman kepada kebenaran. Itulah mendatangkan pertolongan mujizat atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.